Pasien saat ini dalam keadaan koma. Cepat hubungi keluarga pasien. Cepat, cepat. Pacar rahasiaku dan idaman hatinya pingsan karena keracunan karbon monoksida. Mereka berdua langsung didorong ke ruang gawat darurat. Sekretaris Dewi. Sekali lagi harus merepotkanmu merawat Bapak Budi. Tidak apa-apa. Semua orang tahu, aku adalah sekretaris Budi Santoso di siang hari, tapi tidak ada yang tahu di malam hari. Aku juga adalah pasangan rahasianya. Bahkan Budi Santoso sendiri juga tidak tahu. Aku menyukainya diam-diam. 10 tahun penuh. Citra, jangan pergi. Bapak Budi, aku bukan Citra Kirana. Kamu suka padaku, ya? Setiap kali bertemu denganku, wajahmu selalu memerah. Kamu ingat semua kesukaanku. Begitu lulus, langsung datang jadi sekretarisku. Jangan bilang padaku, semua ini cuma kebetulan. Bapak Budi, Kejadian hari ini hanya sebuah kecelakaan. Aku sudah punya orang yang kusukai. Aku mengerti. Dengar-dengar kondisi keluargamu kurang baik. Uang di kartu ini cukup untuk menghidupimu seumur hidup tanpa khawatir. Lupakan kejadian hari ini. Percayalah. Aku tidak mau uang. Bapak Budi, aku ingin bersamamu. Kalau orang yang kau cintai kembali, dan kau masih mencintainya, saat itulah aku akan pergi. 5 tahun yang lalu, aku hanyalah seorang gadis biasa yang baru datang ke sini. Sedangkan kamu adalah putra yang lahir di keluarga konglomerat. Latar belakang keluarga kita sangat berbeda. Sudah pasti tidak akan ada hasilnya. Jadi 5 tahun, hubungan rahasia ini, bisa dibilang aku yang mencurinya. Citra. Idaman hati yang kau sebut-sebut berkali-kali dalam mimpimu, sekarang akhirnya kembali. Dan aku juga saatnya pergi. Sekretaris Dewi. Prosedur pengunduran dirimu sudah disetujui Bapak Budi. Tapi dia tidak tahu. Yang mengundurkan diri adalah kamu. Perlu ku ingatkan dia? Tidak perlu. Sudahlah. Tapi kamu sudah di sampingnya. Menjadi sekretaris selama 5 tahun. Dia paling menghargaimu. Dan paling tidak bisa lepas darimu. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa lepas dari siapapun. Ayah dan ibuku masih menungguku pulang untuk dijodohkan dan menikah. Karena Bapak Budi sudah menyetujui, maka ikuti saja prosedur normal untuk serah terima pekerjaan. Sebulan kemudian, aku akan pergi dengan sendirinya. Bapak Budi, Citra, aku sudah sampai di rumah. Aku akan merindukanmu. Bapak Budi, kau akhirnya kembali. Aku akan pergi. Apa katamu? Aku bilang aku mau. Mas Budi, kok ada suara perempuan di sebelahmu? Siapa dia? Citra, orang yang tidak penting. Jangan dipedulikan. Citra, hadiah ulang tahun ini. Aku tidak mau apa-apa. Asalkan kamu kembali ke sisiku. Lebih penting dari segalanya. Hadiah ulang tahun ini, Budi Santoso juga tidak membutuhkannya lagi. Bapak Budi sakit perut, harus perhatikan pola makan. Setelah sarapan, minum setengah jam kemudian. Setiap hari diingatkan dan disapa. Budi Santoso juga tidak membutuhkannya lagi. Dan Budi Santoso, surat cinta yang kutulis untuknya 5 tahun lalu, yang tidak pernah dibacanya. Sekali pun. Budi Santoso.
seharusnya juga tidak membutuhkannya lagi. Baru 5 tahun kemudian aku sadar. Di dunia ini, segala sesuatu bisa diusahakan, kecuali cinta. Ternyata sampai akhirnya cinta. Yang tersentuh hanyalah diriku sendiri. Kenapa lagi packing? Aku mau ke kosan yang dulu. Sudah bilang sama pemilik kosnya. Sua Sebulon. Dealer lagi hujan. Aku antar kamu. Terima kasih, Bapak Budi. Bapak Budi. Pertama kali lihat Bapak pakai gelang. Ini dari Citra. Dia minta divihara ketenangan buat aku. Bapak Budi. Ini yang kudapat setelah bersujud 10.000 anak tangga. Di vihara ketenangan. Kuminta jimat pelindung ini untukmu. Minta barang kayak gini. Mikirmu gimana sih? Kalau yang dia kasih, nggak kekanak-kanakan, nggak murahan. Bahkan senyumanmu yang kayak gini, aku juga baru pertama kali lihat. Pasti Bapak sangat mencintainya. Kenapa? Enggak, Bapak Budi. Aku senang untukmu. Akhirnya Bapak menunggunya. Maksudmu, kerja sama kali ini dengan grup Angkasa Raya, ITU? Seluruh grup gemilang, kamu yang paling berjasa. Kalau suatu hari kamu nggak ada lagi, urusan-urusan ini, aku benar-benar nggak bisa tangani. Tanpa aku, Bapak juga bisa hidup dengan baik. Cuti tahunan. Atau kenaikan gaji? Terima kasih, Bapak Budi. Aku nggak mau apa-apa. Barusan waktu aku pulang kerja, ketemu Maya, katanya mau ngantar kontrak APA, Casey lihat. Beneran mau lihat? Hello, Citra, Ada APA? Mas Budi, aku jatuh waktu mandi. Bisa nggak kamu datang ke rumahku? Aku takut banget. Ok, aku segera ke sana. Bapak Budi, kalau Bapak Budi sibuk, silakan saja. Dewey. Jangan lupa bawa barang-barangmu. Ani Semua adalah kartu identitas kerja yang kubuang. Dan gelas yang sudah kuganti. Kok dibuang? Kata Bapak Budi, yang baru sudah ada, yang lama nggak usah disimpan. Jangan dibuang. Aku simpan aja. Maaf, Bapak Budi. Semua ini memang mau dibuang. Ini apa? Ini juga mau dibuang. Dewey, di dunia ini banyak sekali pria. Kamu nggak perlu buang-buang waktu sama aku. Menurutmu, mana yang lebih penting, cinta atau masa depan? Pilih cinta atau masa depan? Nggak pernah ada jawaban pasti. Tapi yang akan kukatakan adalah, utamakan diri sendiri dulu, baru cintai orang lain. Seseorang yang mandiri dan bersinar, baru bisa lebih tenang. Dalam hubungan. Daripada mengikat semua harapan pada pasangan. Aku nggak mau kamu kehujanan, buat ngejar seseorang yang nggak akan pernah bisa kamu dapatkan. Mencintai diri sendiri dengan baik, itu yang paling penting. Aku mengorbankan karir sendiri demi dia. Karir sendiri. Kupikir akan mendapat sedikit perhatian darinya. Tapi nggak nyangka. Di hatinya, aku cuma beban. Profesor Wijaya. Saya setuju untuk ikut serta dalam rencana rahasia. 5 tahun yang lalu,
kamu demi Budi Santoso, meninggalkan proyek Ai Awan Biru. Meski harus mengorbankan masa depanmu sendiri, tetap ingin mendukung mimpinya. Kamu yakin ingin ikut serta dalam rencana rahasia ini? Profesor Wijaya. Saya sudah mempertimbangkannya dengan matang. Baik, tapi proyek ini, tingkat kerahasiaannya sangat tinggi. Setidaknya kamu Akan menghabiskan waktu 10 tahun. tanpa bisa berhubungan dengan siapapun, hampir seperti menguap dari dunia. Kamu yakin masih mau datang? Saya yakin. Zuarat saya, masih sama seperti 5 tahun lalu. Asalkan kamu sendiri yang memimpin, CEO Grup Angkasa Raya akan menjadi milikmu. Tidak masalah. Budi Santoso. Aku akan memenuhi keinginanmu. Mengembalikan diriku pada diriku sendiri. Dan mengembalikanmu pada orang lain. Sekretaris Dewi, rapat hari ini menyangkut kerjasama beberapa grup besar di Kota Gemilang. Kamu begitu saja menyerahkannya padaku? Setelah aku pergi, pasti ada yang menggantikan, bukan? Dewi, apa kamu benar-benar harus pergi? Ya. Harus pergi. Bagaimana rasanya coklat ini? Enak? Coklat ini tidak terlalu manis atau enak. 5 tahun lalu sudah kubilang, merek ini sangat enak. Tak kusangka kamu demi aku. Mengantri 3 jam untuk membelinya. Mas Budi, hal-hal kecil seperti ini, serahkan saja pada sekretaris. Selama itu berhubungan denganmu. Aku ingin melakukannya sendiri. Bapak Budi. Rapat akan dimulai dalam 10 menit. Mas Budi, temani aku sebentar lagi, ya? Baik. Tunda rapat 2 jam. Tapi, Bapak Budi, beberapa CEO sudah menunggu di ruang rapat. Mas Budi, aku mengganggu pekerjaanmu. Membuat sekretaris Dewi tidak senang. Lebih baik aku pergi saja. Jangan pergi. Sudah kubilang, rapat ditunda 2 jam lagi. Pekerjaan, mana bisa dibandingkan dengan citra? Seluruh kalangan tahu, Budi Santoso adalah seorang workaholic. Sekarang dia demi seorang wanita. Berani menyinggung mitra kerja. Apa kamu begitu mencintai Citra? Tapi, Bapak Budi, yang datang hari ini semuanya pengusaha besar Kota Gemilang. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Mas Budi, bagaimana kalau aku yang menjelaskannya? Tidak perlu. Suruh Dewi saja yang pergi. Dihardik sedikit nggak bakal mati. Lagipula, klien kan dia yang dapatkan. Sudah seharusnya dia yang urus. Kapan pernah? Bukan dia yang tangani humas krisis? Cepat pergi. Baik. Saya yang pergi. Maaf ya, Bapak Chandra, Bapak Budi kami sedang ada urusan keluarga. Masalah lama di pinggangku Campbell lagi. Mas Budi, pijatanmu yang paling enak. Selama 5 tahun ini, apa kamu pernah pijat orang lain? Tentu saja tidak. Kamu yang pertama. Sekaligus. Satu-satunya. Bapak Budi, Sekretaris Dewi sudah menemani klien selama beberapa jam. Pinggangnya sakit sekali. Coba Bapak lihat dia. Kalau sakit pinggang, ya pergi ke dokter. Aku kan bukan dokter. Kira aku biyut APA? Ternyata yang dia maksud dengan nggak bisa dan nggak ngerti. Itu cuma nggak mau dan enggan. Soalnya, cedera pinggangmu adalah efek samping setelah kamu menyelamatkanku dari gunung saat longsor salju 5 tahun lalu. Longsor salju 5 tahun lalu, bukannya aku yang menyelamatkan Budi. Waktu itu, Sekretaris Dewi. Kamu baik-baik saja? sudahlah. Lagi pula aku mau pergi. Menerangkan semua ini, buat apa lagi? Tidak apa-apa,
Ayo kita pergi. Dewi, kayaknya semua orang sudah lelah. Begini saja, kamu siapkan kopi. Buatkan kopi untuk 300 orang. Termasuk gelasku, dengan es, tanpa gula. Kenapa? Tidak dengar ya? Baik. Aku pergi sekarang. Sudah begini, dia tidak marah? Ini saja tidak marah? Aku ingin lihat, kapan kamu bisa bertahan? Citra. Ada APA. Mas Budi, aku cuma bilang, akhir-akhir ini aku tidak enak badan. Tidak bol, minum yang dingin. Sekretaris Dewi langsung marah. Dia menyiramku dengan kopi. Sekarang perutku sakit sekali. Dewi, kamu sudah ikut aku 5 tahun. Tidak pernah melakukan kesalahan bodoh seperti ini. Mas Budi, apa karena aku di kantormu terlalu lama? Membuat sekretaris Dewi tidak senang? Dewi, hanya karena hari ini aku bawa Citra ke kantor. Kamu jadi semau-mau seperti ini, sengaja menyasar dia? Bapak Budi. Aku tidak punya masalah apapun dengan Citra. Aku juga tidak menyasar dia. Dia yang melemparku dengan gelas. Masih mau membantah? Citra sudah kesakitan begini. Kamu tidak lihat? Apa APA pun yang aku katakan? Kamu tidak akan percaya? Mau aku percaya apa? Masa Citra bisa berbohong? Kalau ada lagi lain kali, kamu jangan harap bisa kerja lagi. Bersihkan tempat ini. Kalau tidak, jangan harap pulang. Sekarang di hatimu, benar salah sudah tidak penting lagi. Yang penting Citra senang. Sekretaris Dewi. Cedera pinggangmu kambuh lagi ya, biar aku yang ambil. Mas Budi, perutku sakit banget. Tahan dulu. Aku langsung antar kamu ke rumah sakit. HM. Nggak apa-apa, sudah 5 tahun sakitnya. Tahu sendiri kan, nggak boleh minum kopi dingin. Kenapa masih diminum? Dia pasti sengaja. Sekretaris Dewi, apa kamu nyinggung dia? Nggak perlu sampai menyinggung dia. Dia dimanja sama Bapak Budi. Siapa yang berani ganggu? Sekretaris Dewi, kita ini orang biasa. Nggak bisa dibandingin sama putri konglomerat kayak gitu. Kalau disakiti, ya cuma jadi sasaran amarah. Aku ngerti. Antar gula merah ke rumah. Aku ada urusan duluan ya. Kok baru balik? Kamu nggak tahu kalau Citra sakit perutnya parah? Maaf, Bapak Budi. Aku baru selesai nyapu. Sakitnya segini parah. Kenapa nggak bilang dari dulu? Kamu pernah peduli sama aku nggak? Citra, dia cuma lagi nggak enak badan. Bukan sengaja melampiaskan ke kamu. Jangan bawel, gini aja. Kamu kerja rajin dan bertanggung jawab. Karyawan terbaik tahun ini tetap jadi milikmu. Nggak usah. Sudah. Pulang istirahat dulu. Besok lusa, pesta penyambutan untuk Citra. Kamu yang urus. Setiap kali pesta yang kamu urus, aku selalu puas banget. Kalau orang lain yang urus, aku nggak tenang. Sebenarnya aku sebentar lagi. Sebentar lagi APA? Mas Budi. Air gula merahku, sudah siap belum? Aku kedinginan, boleh peluk aku nggak? Oh, tunggu aku. Aku langsung ke sana. Jangan lupa periksa ke rumah sakit. Budi Santoso. Aku sebentar lagi akan ninggalin kamu. Pasti pacarmu. Dia sudah nyaris gila mencarimu. Ini yang dipilih Citra. Alternatif desain acara. Alternatif bahan bunga untuk acara. Alternatif jenis dessert. Kamu yang pitaskan. Dia bosku. Bukan pacar. Bos, pantas saja. Karyawannya terluka begini parah. Dia juga tidak datang menengok. Gak apa-apa sayang, aku tiapinnya. Sebentar lagi gak sakit. Sakit banget?
Gak apa-apa. Tidak sesakit cinta sepihak. Pesta sambutan ini diadakan Bajita Mega. Sepertinya Tuan Muda Budi, perasaannya pada Nona Citra benar-benar tidak pernah berubah. Begitu Nona Citra pulang ke Indonesia, langsung diangkat oleh grup Angkasa Raya, menjadi manajer umum, bahkan berkesempatan ikut serta dalam pengembangan proyek Ai Awan Biru. Sepertinya Mas Budi benar-benar tidak salah mencintai orangnya. Mas Budi, aku pulang terlambat? Tidak terlambat sama sekali. Selama 5 tahun kamu di luar negeri, Mas Budi tidak pacaran sama sekali, selalu menunggumu. Mas Budi, benarkah? Aku dan Mas Budi adalah sahabat terbaik. Masa aku tidak tahu? Akhirnya aku mengerti. Waktu tidak akan menghangatkan hati seseorang. Kebiasaan juga tidak akan berubah menjadi suka. Aku tidak akan pernah menjadi Budi Santoso yang bisa dibanggakan. Halo, Profesor Wijaya. TV. Beberapa tokoh senior sangat memperhatikan proyek Ai Awan Biru di markas rahasia. Sudah lama menunggumu. Kamu ada waktu sekarang? Aku akan segera kirim orang untuk menjemputmu. Tidak masalah. Sekarang jemput aku. Pesta penyambutan ini sangat kusukai. Tapi, tangga ini tidak ada karpet merahnya. Sepatu yang kamu belikan untukku jadi kotor semua. Benar juga ya. Pilihan ITU, Kameralah. Kupanggil untuk bersihkan sepatu, kamu tuli. Tuan Muda Chandra. Dia bukan pelayan. Dia sekretarisnya Mas Budi. Mana berani aku menyuruhnya? Cuma sekretaris biasa. Tidak punya latar belakang keluarga, tidak punya sumber daya. Kalau bukan karena Mas Budi, mana ada perusahaan yang mau menerimanya? Dulu bukan karena aku tidak bisa cari kerja. Adalah APA, kamu masuk lewat jalur belakang karena Mas Budi. Harusnya layani Mas Budi dengan baik. Cepat. Bersihkan sepatu pacarnya Mas Budi, sekarang. Sepatunya kotor. Tidak bisa bersihkan sendiri? Mas Budi. Sekretaris Dewi galak sekali ya. Jangan-jangan dia masih dendam karena masalah kopi. Yang dulu itu? Masalah ini, memang kamu yang salah. Kamu bukan baru pertama kali jadi sekretaris. Cuma bersihkan sepatu. Itu bagian dari tugasmu. Kalau sepatu ini tidak dibersihkan sampai bersih, hari ini kamu jangan harap bisa pergi. Tidak boleh sampai terlambat untuk rapat motivasi hari ini. Baik. Aku yang akan membersihkannya. Citra, kamu ngapain? Sekretaris Dewi, kamu tidak boleh karena dendam, lalu sengaja melukai kakiku, kan? Citra, jelas-jelas kamu yang... Mas Budi. Sekretaris Dewi, begini saja. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Hari ini adalah pesta penyambutan yang diadakan Mas Budi untukku. Aku tidak ingin jadi ribut. Mari kita minum segelas. Anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Pelayan. Citra, lambungmu tidak baik. Tidak boleh minum alkohol. Dewi, kamu yang minum. Bapak Budi, aku alergi alkohol. Aku tahu, bukankah kamu selalu bawa obat alergi alkohol itu? Minum obat dulu baru minum. Tidak aba-aba. Sekretaris Dewi, cepat minum. Anggap saja sebagai perpisahan untuk dirimu sendiri. Mas Budi, Kalangka Hilang. tapi aku ingat hari ini, aku tidak kontak dengan siapapun. Kecuali Sekretaris Dewi. Aku tidak mencuri. Mungkin karena terlalu ramai. Tidak sengaja hilang. Aku akan suruh orang mencarinya. Kalang ini. Kan kamu yang belikan untukku.
Aku sangat menghargainya kalau kamu melindunginya. Jangan cari aku lagi. Nona Citra. Mas Budi, kalau Nona Citra pergi dan tidak kembali, bagaimana? Citra, jangan pergi. Aku akan panggil Satpam sekarang. Satpam. Untuk membuktikan Nona Dewi tidak bersalah, tolong kalian berdua geledah tubuhnya. Citra Kirana, bagaimana bisa kamu? Mas Budi, bagaimana menurutmu? Gelida. Jangan sentuh aku. Kalungnya ketemu. Budi Santoso, 5 tahun bersama setiap hari, menemanimu siang dan malam, akhirnya yang kudapatkan, adalah dipermalukan olehmu. Di depan umum seperti ini? Lepaskan dia. Aku lupa. Untung ketemu. Kalau tidak, Aku akan sedih lama sekali. Karena kalungnya sudah ketemu. Jangan marah lagi, ya? Mas Budi, tolong pasangkan untukku. Devi, mobil yang akan menjemputmu ke markas rahasia sudah sampai di depan pintu. Mas Budi, aku baru saja membuat sekretaris Dewi tidak nyaman. Haruskah aku minta maaf? Cuma sekretaris biasa. Sedikit merasa tersinggung. Bukan masalah besar. Betul, selama 5 tahun terakhir. Aku cuma sekretarismu, asisten rumah tangga, dan pasangan rahasia yang tak bisa diakui. Mulai sekarang, aku akhirnya bisa. Tidak perlu lagi menyunaikan hari siapapun. Dan menjalani hidupku sendiri. Dewi, mau kemana? Berani. Mas Budi. Cuma sekretaris biasa, berani menunjukkan wajah masam padamu. Biarkan dia pergi. Lihat dia bisa kemana. Dia malah ngambek sama aku. Kebiasaan buruknya yang dimanjakan. Besok di kantor, akan kuhadapi dia. Permisi, siapa di sini yang Ibu Dewi? Saya datang untuk menjemput Ibu Dewi ke markas rahasia. Mobil untuk menjemputmu ke markas rahasia sudah sampai di depan pintu. Siapa? Siapa? Yang mana? Oh, Ibu Dewi ya? Kami dari asisten Profesor Wijaya. Ibu Dewi sudah sampai di depan pintu. Maaf, semuanya. Permisi. Kalian. Kami datang untuk menjemput Ibu Dewi menuju ke markas rahasia. Barusan dia bilang, cari siapa? Ibu Dewi. Sepertinya, hanya sekretarismu yang marga Dewi. Mungkinkah yang mereka cari adalah Dewi? Orang yang paling tidak mungkin di sini adalah Dewi. Lihat pakaian 2 orang tadi. Tidak biasa loh. Mereka pakai lencana. Dewi cuma sekretaris biasa. Mana mungkin orang sehebat itu datang menjemputnya. Tidak mungkin. Dulu Mas Budi membantunya karena dia miskin, baru memberinya beasiswa, dan juga ada amanat rektor. Makanya, bisa masuk perusahaan jadi sekretaris. Benar kan, Mas Budi? Alumni. Profesor Wijaya, saya mau tanya, APA Indokinal Sirang Gadis bernama Dewi? Dia mengirim lamaran ke grup gemilangmu. Aku beritahu kamu. Tidak peduli berapapun biayanya, pertahankan dia. Kalau suatu hari Dewi pergi, dia pasti tidak akan kembali lagi. Tidak. Aku harus cari Dewi. Dewi. Profesor Wijaya. Direktur utama grup Angkasa Raya, raksasa di dunia AI. Mana mungkin dia? Secara pribadi membukakan pintu untuk Dewi. Dewi. Hey. Mas Budi, kamu salah lihat. Orang itu bukan Dewi, bukan juga Profesor Wijaya. Kojega. Dewi yang masuk lewat pintu belakang ini, dia punya hak apa untuk disambut secara pribadi oleh Profesor Wijaya? Benar kebukan dia?
Sudahlah, Mas Budi. Nona Citra sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Lajapila, untuk apa kamu khawatirkan seorang sekretaris? Dia kan selalu siap dipanggil kapan saja. Itu juga benar sih, menyuruh Dewi muncul. Hanya perlu satu telepon dari saya. Mas Budi, pestanya baru saja dimulai. Baik, ayo masuk. Hadirin sekalian, sekarang dengan bangga saya perkenalkan, wanita yang ada di samping saya ini. Dia adalah yang sepenuhnya bertanggung jawab atas pengembangan proyek AI Awan Biru secara menyeluruh. Insinyur AI teratas di dunia. Ibu Dewi, mari kita sambut. Halo semuanya, nama saya Dewi Lestari. Selanjutnya, mari kita dengarkan Dewi Lestari yang akan menjelaskan kepada kita semua tentang pengembangan AI, konsep dasarnya. Silakan. Baik. Di era perkembangan teknologi yang pesat ini, kecerdasan buatan atau AI, tidak lagi sekedar hayalan yang jauh dalam film fiksi ilmiah. Telah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maaf semuanya, kita lanjutkan. Misalnya, dapat diterapkan pada kereta cepat. Dewi, rapat mobilisasi awal kali ini sangat sukses. Tinggal 1 hari lagi sebelum proyek AI Awan Biru diluncurkan sepenuhnya. Kamu yakin tidak mau pulang sebentar? Untuk menemui keluarga dan teman, sekadar menyapa? Tidak perlu. Orang tuaku sangat mendukung pekerjaanku. Sedangkan untuk orang lain, aku sudah tidak punya siapapun lagi yang perlu kuhubungi. Maaf, aku mau menerima telepon dulu. Sekretaris Dewi, tolong aku. Jangan panik, katakan perlahan. Kerja sama sebelum kamu resign. Tugas penyelesaiannya diberikan padaku. Tapi apapun yang kulakukan, Bapak Budi selalu tidak puas. Sekarang tugasnya sudah selesai. Tinggal menunggu tanda tangan Bapak Budi. Tapi Bapak Budi, dia bilang mau memecatku. Kekacauan yang kutinggalkan seharusnya tidak dibebankan pada orang lain. Kebetulan, hari ini adalah hari terakhir serah terima pekerjaan. Baik, berikan kontraknya padaku. Aku yang akan menemui Bapak Budi. Kamu tahu nggak sih, sudah berapa kali aku telepon? Memangnya kamu nggak dengar? Atau sengaja nggak angkat? Oh, nggak sadar. Kenapa siang nggak ke kantor? Malam juga nggak pulang. Kamu menghilang selama seminggu penuh. Kamu tahu nggak? Aku kira Nona Citra mau pindah ke sini, jadi aku kosongin tempatnya dulu. Kamu ngomong apa sih? Pikiranmu kok kotor banget. Kamu pikir, aku akan memperlakukan Citra seperti pasangan rahasia? Bawa dia pulang buat menginap? Nona Citra lupa ambil pakaian dalamnya. Ini tadi, aku tidak sengaja membasahi baju Citra. Dia cuma pulang ganti baju baru aja. Kamu kebanyakan mikir. Oh, begitu rupanya. Soal acara pesta itu, aku yang salah. Citra baru pulang dari luar negeri. Masih asing di sini. Jangan terlalu dipikirin. Oh. Aku sudah kehilangan dia sekali. Aku nggak mau kehilangan dia untuk kedua kalinya. Bisa nggak kamu jangan marahan sama aku? Bapak Budi bercanda. Mana berani aku marahan sama Bapak dan Nona Citra. Sebelumnya aku terlalu naif, terlalu konyol, nggak sadar diri. Aku harus selalu ingat, kalau aku cuma sekretaris Bapak Budi. Selain urusan kerja, kita seharusnya nggak hanya hubungin APA. Dewi, kamu tahu kan, aku nggak bermaksud begitu. Kamu. Bapak Budi, bisa tolong tanda tangani kontraknya dulu, biar aku pergi? Padi, setelah kamu tanda tangan, aku akan pergi. Pergi untuk selamanya. Mas Budi, aku mau ambil pakaian dalamku. Sekretaris Wen juga ada di sini. Aku masih ada rapat nanti. Citra tidak terbiasa makan sendirian. Tolong temani dia untukku. Kontraknya kita bicarakan nanti saja. Sekretaris Wen, Mas Budi menyuruhmu menemaniku makan. Apa kamu tidak dengar? Kontraknya belum ditandatangani. Sudahlah, anggap saja menemani anjing.
posisi ini sudah diduduki selama 5 tahun. Minggir sedikit, tidak apa-apa, kan? Ini semua makanan kesukaanku. Sekretaris Wen sudah makan selama 5 tahun. Seharusnya sudah terbiasa, ya? Terbiasa makan, tapi juga sudah bosan. Kalau kamu suka, semuanya untukmu. Bosan? Secretaries 1. Jangan-jangan kamu bercanda? Menyerapmu lucu? Tentu saja lucu. Karena perasaan budak cinta, pada dasarnya adalah lelucon yang sangat besar. Suratku kok ada di kamu? Aku melihat dengan mataku sendiri, kamu diusir dari mobil oleh Mas Budi. Menangis seperti orang yang sangat sedih di tengah hujan. Aku tertawa sepanjang hari karenanya. Sekretaris Dewi, 3.650 hari, kamu tidak pernah dicintai oleh Mas Budi sehari pun. Katakan, luka tidak? Kembalikan suratku. Lebih memilih menjadi budak cinta. Daripada berani mengungkapkan perasaanmu, siapa yang memberimu keberanian untuk merebut priaku? Sekretaris Dewi, apakah kamu belum pernah melihat bagaimana Mas Budi mencintai seseorang? Akan kuperlihatkan padamu dengan matamu sendiri. Dewi, kamu berani memukulku. Citra, hati-hati. Hetai. Nona Dewi, apa kamu tidak kepanasan? Dewi. Mas Budi. Aduh, sakit banget. Citra, kamu baik-baik saja? Mas Budi, aku cuma menyobek satu surat Sekretaris Dewi. Dia langsung marah. Mau memukulku lagi. Dewi, kamu gila lagi ya? Cuma surat doang. Sobet ya sudah. Memangnya sepenteng, APA? Penteng. Itu adalah perasaanku yang tulus. Sama pentingnya dengan perasaan tulusmu. Untuk Citra. Baru ditegur sedikit. Langsung ngambek. Kamu tahu nggak? Citra dari kecil sudah dimanja. Selain cedera pinggang waktu menyelamatkanku. 5 tahun lalu, dia belum pernah terluka sedikit pun. Budi Santoso, mata buta saja tidak cukup. Hatimu lebih buta lagi. Maksudmu apa? Orang yang menyelamatkanmu 5 tahun lalu sebenarnya. Mas Budi, surat Sekretaris Dewi, kok ada di rumahmu? Kamu sama dia. Hubungannya apa sebenarnya? Aku sama dia. Citra, tanganmu sampai merah kena air panas. Aku antar kamu ke rumah sakit dulu, ya? Baik. Nona Dewi, Anda ikut saja. Luka bakar kalau tidak diobati, bisa parah. Kamu ikut saja, kemari. Budi Santoso, kamu sembunyikan dari semua orang. Menjalin hubungan rahasia denganku selama 5 tahun. Sebenarnya yang benar-benar ingin kamu sembunyikan. Hanya dari Citra seorang. Citra, tahan sebentar lagi. Kita hampir sampai di rumah sakit. Kalau tidak cepat-cepat, lukanya bisa sembuh sendiri nanti. Mas Budi, Aku kesakitan. Citra, kita hampir sampai. Mas Budi, ada mobil di depan. Hetai. Citra, kamu bagaimana? Cepat. Ibu yang di kursi depan, untuk sementara tidak apa-apa. Ibu yang di kursi belakang, mengalami benturan yang parah. Kalau dia tidak. Segera dibawa ke rumah sakit, mungkin nyawanya terancam. Tidak boleh. Bawa Citra ke rumah sakit dulu. Aku tidak bisa biarkan dia celaka. Segala hal lainnya tidak penting. Cepat ke rumah sakit. Dewi. Bangun, Dewi. Sekretaris Dewi. Sekretaris Dewi, kamu sudah sadar?
Kata dokter, 5 tahun lalu kamu pernah mengalami cedera pinggang yang parah. Kali ini pinggangmu hampir terluka lagi, hampir saja lumpuh. Sungguh menakutkan. Aku sampai bermimpi. Budi peduli padaku. Aku baik-baik saja. Sekretaris Dewi, kenapa kamu bisa mengalami kecelakaan yang begitu parah? Apa karena kamu membantuku mencari Bapak Budi untuk menandatangani kontrak? Bukan. Segala sesuatu tentangku tidak ada hubungannya sama sekali dengan Bapak Budi. Sekretaris Dewi, kamu koma selama sehari semalam. Pakarmu sama sekali tidak datang untuk menanyaimu. Sungguh keterlaluan. Dia sibuk. Tidak akan datang lagi. Kalian putus? Tidak apa-apa. Kamu cantik. Baik hati pula. Pasti bisa menemukan cinta sejati. Apa itu cinta sejati? Aku sudah tidak berharap lagi. Jangan pesimis begitu. Aku kenal beberapa cowok ganteng. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, akan kuperkenalkan semuanya padamu. Neperkenalkan APA? Jangan perkenalkan. Mau perkenalkan siapa? Jangan perkenalkan. Bapak Budi, aku cuma bercanda sama Sekretaris Dewi. Bercanda juga nggak boleh. Sudah ku bilang, jangan perkenalkan. Pokoknya jangan perkenalkan. Urusan hati tidak bisa dipaksakan. Jangan sembarangan menjodohkan. Mengerti, Bapak Budi? Bapak Budi, ada keperluan apa? Aku cuma mau lihat keadaanmu. Terima kasih atas perhatian Bapak Budi. Karena kamu sudah sadar, istirahatlah yang cukup. Aku tidak akan memberimu pekerjaan. Cukup pakai cuti sakit atau tukar shift. Tukar shift? Sekretaris Dewi sudah mengu. Apa ini? Selama dirawat di rumah sakit, bekerja? Perusahaan kami, Grup Gemilang. Tidak perlu kamu bekerja mati-matian. Ini kontrak yang perlu ditandatangani Bapak Budi. Aku sudah menepati janji, menemani Citra makan. Jadi sesuai perjanjian, Bapak harus menandatanganinya. Dewi, noda darah di sini. Hello, baik. Aku segera ke sana. Soal kontrak nanti saja. Sekarang aku ada urusan mendesak. Aku pergi dulu. Sekretaris Dewi, jangan lihat Bapak Budi galak begitu. Sebenarnya, dia pasti sangat menyukaimu. APA, kamu bilang Budi menyukaiku? Aku dengar dari perawat, kamar pribadi ini sengaja diatur oleh Bapak Budi. Kemarin nyawamu di ujung tanduk. Dia bahkan demi kamu mengatur pasokan darah dari seluruh kota. Dan saat kamu pingsan, dia di samping tempat tidurmu. Menunggu hampir semalaman. Aku sampai mengira dia itu pacarmu. Jadi, Bapak Budi pasti sangat menyukaimu sebagai sekretarisnya. Siska, pernah pacaran gak? Sekretaris Wen, kamu mau kemana? Sekarang aku ajak kamu lihat. Apa itu suka yang sebenarnya? Ini kan kamar VIP? Seluruh rumah sakit cuma ada satu. Sekretaris Wen, Butte APA kamu bawa aku ke sini? Lihat kan? Ini baru suka yang sebenarnya. Bapak Budi? Dengar-dengar CEO Grup Gemilang, Zhang Xube, sengaja memindahkan pacarnya dari kamar biasa ke ruang VIP dan menyewa seluruh lantai ini. Belum lagi, Bapak Budi memanggil semua alibira dari seluruh kota Gemilang. Padahal cuma mengalami luka ringan di kulit, dia masih mau sendiri mendonorkan darah untuk Nona Citra. Ternyata Bapak Budi lebih rela mendonor darah sendiri untuk Nona Citra yang cuma luka ringan daripada menyelamatkan Sekretaris Wen yang terluka parah dan koma. Bapak Budi sendiri yang menyajikan teh dan air. Begadant se mal à maman jaga, 10 samping tempati dur. Cinta CEO dominan, sungguh membuat iri. Ternyata Bapak Budi benar-benar menyukai Nona Citra. Ayah. Dia Citra Kirana adalah nona besar yang tinggi menjulang. Sedangkan aku bukan. Citra Kirana adalah wanita yang sudah ditunggunya selama 5 tahun. Aku juga bukan. Sekretaris Wen, TAPI. Aku selalu merasa Bapak Budi kepadamu berbeda dengan orang lain. Sangga. Sudah tidak penting lagi. Saat seorang wanita mengorbankan masa depannya sendiri, sama saja dengan melepaskan kesempatan untuk dicintai. Aku dari awal sudah membuat pilihan yang salah. Sekretaris Wen. Maksud perkataanmu apa? Kamu tahu tidak? Kegagalan terbesar seorang wanita
adalah kelembutan yang tak membuahkan hasil apa-apa. Secretaris Wen. Apakah kamu benar-benar akan pergi? Ayah, Hari ini adalah hari terakhir. Masa Sarah Terma Jabatanku. Ini juga terakhir kalinya. Kita bertemu. 10 tahun cinta rahasia, 5 tahun kesia-siaan. Semuanya berakhir di sini. Secretaris Wen. Bisakah kamu, jangan pergi? Jika kamu tidak punya masa depan dengan orang ini, tapi kamu sangat mencintainya, apakah kamu memilih hasilnya, atau prosesnya? Atau memilih untuk berbalik dan pergi? Tidak pernah kembali lagi? Aku juga tidak tahu. Kali ini, aku memilih untuk berbalik dan pergi. Selamat tinggal, Siska. Bapak Budi. Mulai sekarang, aku bukan sekretarismu lagi. Aku juga tidak menyukaimu lagi. Kedepannya, kita berpisah selamanya. Seumur hidup, tak akan bertemu lagi. Mas Budi, aku bantu lihat ya. Pesan siapa? Pesan spam. Aku hapusin ya. Oh iya, aku ambilin air, mineral buat kamu. HM. Ini. Pasien di kamar ini mana? Yang wanita yang lukanya parah itu? Ayah. Dia setengah jam yang lalu. Sudah urus pulang. Kayaknya ada urusan mendesak. Seperti terburu-buru pergi. Pulang? Dewi ini kenapa sih? Luka parah begitu. Masih buru-buru keluar? Bapak Budi, aku beli lotre gosok hari ini. Ternyata menang 500.000. Malam ini aku traktir makan enak. Bapak Budi. Pulang kantor tadi, aku nemu anak anjing lucu banget. Aku tahu kamu nggak suka peliharaan, jadi cuma bisa kasih ke orang baik buat dipelihara. Bapak Budi, habis hujan hari ini, ada pelangi di langit. Cantik banget ya. Dewi ternyata sudah 3 hari nggak kirim pesan ke aku. Dewi, aku kasih waktu 20 menit. Buat kamu muncul di hadapanku. Sudahlah. Dia di kota gemilang, juga tidak punya saudara atau teman. Dia sendirian. Bisa apa lagi? Nanti malam, pasti pulang dengan patuh. Bapak Budi, air. Mas Budi, lapar ya? Ini bubur yang baru saja aku masak. Sumi. Bapak, Dewi mana? waktu itu, Nona Dewi sudah membereskan barang-barangnya. Setelah Bapak mengantarnya pergi, dia tidak pernah kembali lagi. Apa? Tidak kembali? Iya, Lalu dia pergi kemana? tidak tahu. Nona Dewi di kota gemilang, tidak punya saudara atau teman. Dia kan cewek, tinggal di luar juga tidak aman. Bapak, bagaimana kalau Bapak coba mencarinya? Aku pergi ke kontrakan yang dulu. Sudah bicara dengan pemilik kos, menyewa untuk 1 bulan. Dewi, kenapa kamu pergi? Sumi. Menurutmu, kenapa Dewi pergi? Nona Dewi, terakhir kali pulang ke rumah adalah waktu Bapak demi Nona Citra bertengkar dengannya. Apa karena itu? Hanya karena Citra merobek selembar kertas. Tidak penting miliknya, dia sampai-sampai minggat. Waktu itu, Nona Citra memang agak keterlaluan. Masih ngambek sama aku ya? Biarkan dia pergi. Aku tidak percaya dia tidak akan kembali. Sumi. Bapak,
Ada yang bisa saya bantu? Gelas air di samping tempat tidur kosong. Air di dalam termos pun dingin. Kamu tidak tahu. Aku tidak boleh minum air dingin. Cepat ambilkan obat untukku. Bapak, obat apa yang Bapak butuhkan? Semua ini. Dulu, yang dilakukan Nona Dewi. Sekarang dia tidak ada. Saya juga tidak tahu. Obat Bapak disimpan di mana? Percayalah. Baik. Dewi, pulanglah. Dasar Dewi, berani-beraninya memblokirku. Dewi, kau ini, tunggu sampai aku ke kantor besok. Aku akan membuatmu menjelaskan langsung di hadapanku. Ada APA? Bapak Budi, kemarin mitra kerja kita sudah mengirim email kepada Bapak. Hari ini mereka akan datang rapat. Sekarang mereka sudah sampai. Hanya menunggu Bapak. Hal sepenting ini, kenapa Dewi tidak memberitahuku? Dia sedang APA sebenarnya. Kalau perusahaan sampai mengalami kerugian penting, apakah dia bisa menanggungnya? Tapi, Bapak Budi, Sekretaris Dewi sudah tidak ada di perusahaan lagi. Dia berani-beraninya bolos kerja. Aku perintahkan kamu. Segera suruh dia kembali menemuiku. Kalau tidak, dia jangan harap bisa kerja lagi di sini. Mas Budi. Citra, kenapa kamu datang? Mas Budi, aku bosan sekali di rumah sakit. Aku sudah merindukanmu. Gimana kalau kamu ajak aku jalan-jalan? Citra, perusahaan, masih ada urusan penting yang harus segera ditangani. Mas Budi, aku hanya kasihan melihatmu. Begini saja, aku ke kantor untuk bantu-bantu. Aku yang jadi sekretarismu. Ngomong apa sih? Dewi adalah sekretarisku. Dewi sudah mengundurkan diri. Bagaimana dia bisa membantumu? Apa katamu? Dewi mengundurkan diri? Apa-apaan ini? Citra, aku benar-benar sibuk. Aku tidak bercanda. Dia benar-benar mengundurkan diri. Dia bilang sendiri. Kalau tidak percaya, tanya saja dia. Bahkan nomorku juga diblokir. Katakan padaku, apakah benar Dewi mengundurkan diri? Benar atau tidak? Benar. Sekretaris Dewi benar-benar sudah mengundurkan diri. Kapan itu terjadi? Aku setuju. Suruh dia segera kembali. Tanpa persetujuanku, dia tidak boleh mengundurkan diri. Kenapa Dewi mengundurkan diri? Hanya karena hal sepele itu? Sangat tidak masuk akal. Cuma sekretaris biasa. Kalau dia mau keluar, biarkan saja. Begini saja, katakan padaku di mana dia. Aku akan minta maaf. Tidak perlu. Dia sendiri yang terlalu sensitif. Jangan pedulikan dia. Kamu benar. Hanya seorang sekretaris. Tidak perlu marah. Kamu benar-benar tidak marah lagi? Bukannya kamu ingin jalan-jalan? Ayo, aku temani kamu. Dewi, bukannya kamu paling benci melihat aku bersama Citra? Aku justru akan terus bersamanya. Dewi, kau pergi dengan baik sekali ya. Hanya aku yang berhak berdiri di samping Mas Budi. Mas Budi. Mas Budi, bagian mata ikan ini bagian yang paling lembut dan enak dari daging ikannya. Enak banget. Daging mata ikan sangat bagus untuk kesehatan mata. Cepat makan, Bapak Budi. Mas Budi, kamu kenapa? Cepat makan. Kalau Dewi, dia pasti akan menyuapkan gigitan pertama untukku. Aku mau ke kantor dulu. Masih ada dokumen yang belum selesai. Aku tidak tenang. Mas Budi, aku temani kamu. Bapak Budi. Rapat hari ini, pindahkan ke siang. Bapak Budi. Mitra kerjanya sudah pergi.
Kontraknya, gagal total. Kalian ini kerja buat apa sih? Masa menjaga hubungan dengan klien saja tidak bisa? Maaf, Bapak Budi. Paesennya, Bapak selalu menyuruh Sekretaris Dewi yang menangani klien, tidak mengizinkan kami ikut campur. Aku. Mas Budi, aku punya beberapa kenalan di perusahaan itu. Aku bisa mengajak mereka bertemu lagi untuk membicarakan ulang. Benarkah, Citra? Kalau begitu, merepotkanmu. Dewi, bahkan jika kamu kembali sekarang untuk memohon padaku, aku tidak akan memaafkanmu. Bapak Budi. Semakin besar grup Gemilang Bapak, semakin mewah acaranya. Kami sudah menunggu 3 jam lamanya. Silakan bicara. Kerugian karena ini, bagaimana solusinya? Bapak Liu. Setidaknya, biarkan kami melihat kesungguhan grup Gemilang Bapak. Silakan. Mas Budi, kunci mobilnya berikan padaku. Kamu sudah mabuk, tidak baik menyetir. Aku yang antar kamu pulang. Hari ini kalau semua minuman ini diminum, kontrak ini akan segera saya tanda tangani. Bagaimana, Bapak Budi? Bapak Budi, kamu punya sakit mak. Tidak boleh minum alkohol. Minuman ini biar saya yang minum. Wah, hebat, tak disangka sekretaris grup Gemilang. Demi Bapak Budi, sanggup berkorban sampai segitunya. Saya tanda tangani. Kalau Dewi, dia pasti akan menenggak minuman untukku. Aigreku. Saya minum. Dulu kok tidak tahu, Bapak Budi ternyata. Sehebat ini minumnya. Kamu tidak tahu, gadis kecil di samping Bapak Budi. Lebih hebat lagi minumnya. Namanya Dewi. Di semua acara minum grup Gemilang, dia pasti hadir. Dan berapapun disuruh minum, dia akan minum. Ingat waktu itu, langsung muntah darah karena minum. Keesokan harinya, masih pakai infus sudah datang cari saya untuk tanda tangan kontrak. Bahkan bilang sama saya, "Dia minum 1 teguk lagi." Bapak Budi bisa minum 1 teguk lebih sedikit. Para bapak ibu, silakan makan. Baik, baik, baik. Ayo, ayo, ayo. Dewi. Mau kemana, Dewi? Mas Budi, kamu kebanyakan minum. Aku antar kamu pulang. Maaf ya, semuanya. Datang ke kantorku sebentar. Bapak Budi, Anda mencari saya? Kenapa makanan hari ini senak ini? Maaf, Bapak Budi. Restoran ini baru saya pesan hari ini. Kalau Anda tidak suka, saya akan ganti dengan yang lain. Kembalikan ke yang dulu. Sudah 4 tahun saya makan di sana. Sudah terbiasa. Kenapa tiba-tiba ganti? Bapak Budi, tidak bisa diganti. Sebelumnya, makan siang Anda bukan pesanan luar. Itu masakan Sekretaris Dewi sendiri. Apa katamu? Apa katamu? Sekretaris Dewi, 3 kali makan Bapak Budi sehari-hari. Semuanya kamu yang masak sendiri. Kerja saja sudah cukup melelahkan. Kenapa tidak pesan makanan online saja? Makanan online tidak sehat. Lagi pula, mana bisa selezat masakanku? Ini semua makanan kesukaan Bapak Budi. Lalu kenapa tidak beritahu Bapak Budi? Aku takut dia tidak suka. Kellyur. Kamu bisa kembali kapan saja. Terus jadi sekretarismu. Dewi, sudah kuduga, kamu pasti akan kembali. Aku ingat.
Hari ini haidmu seharusnya sudah selesai, ya? Mas Budi. Citra, kamu kenapa di sini? Mas Budi, akhir-akhir ini kamu selalu lembur. Sibuk sekali, nggak ada waktu buat nemenin aku. Aku nungguin sampai ketiduran. Kalau gitu kamu istirahat dulu aja. Aku tidur di kamar tamu. Mas Budi, akhir-akhir ini kenapa kamu selalu menghindariku? Apa kamu sengaja menghindariku? Enggak, Citra. Aku lagi sibuk banget kerja. Nanti setelah sibukku selesai, aku akan nemenin kamu. Apa karena Dewi? Apa yang kamu bicarakan? Sudah terlalu malam. Besok aku masih ada rapat. Aku istirahat dulu. Mas Budi, Mas Budi. Hampir saja berhasil. Kasih aku waktu lagi. Ini sudah berapa hari? Hanya bisa melihat seorang wanita dikencani Mas Budi selama 4 tahun. Tapi kamu belum berhasil juga. Kemampuan Nona besar Citra kurang jitu, ya? Yang terakhir kali, pura-pura sakit perut karena minum kopi. Hampir berhasil. Aku juga memfitnah dia mencuri. Oh iya, terakhir kali menipu Budi Santoso untuk transfusi darah. Kantong darah yang seharusnya untuknya habis semua. Dia pasti sudah sangat terluka dan tidak akan kembali lagi. Citra Kirana. Citra, kenapa kamu menjebak Dewi? Mas Budi, aku tidak sengaja. Dengarkan penjelasanku. Ternyata Dewi sama sekali tidak bermaksud membuat perutmu sakit. Apalagi mencuri barangmu. Kamu malah pura-pura sakit. Kamu hampir membunuhnya. Mas Budi, aku melakukan ini semua karena kamu. Karena aku? Mas Budi, aku terlalu mencintaimu. Dewi selalu di sampingmu setiap hari. Kalian begitu dekat. Aku cemburu. Aku hanya ingin kamu lebih perhatian padaku. Apakah dengan begitu, kamu bisa memfitnah Dewi? Mas Budi, kenapa kamu bisa marah sekali seperti ini? Dewi itu cuma sekretaris. Bisa apa dia dibandingkan denganku? Atau jangan-jangan, kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Tidak, Dewi. Masa aku bisa menyukainya? Mas Budi, Aku liga mendengar kamu berkata begitu. soalnya kita sudah tidak bertemu selama 5 tahun penuh. Aku takut kamu punya wanita lain, lalu meninggalkanku. Tidak akan. Dewi bukan wanitaku. 5 tahun yang lalu, setelah kamu menyelamatkanku, aku sudah bersumpah hanya mencintaimu seorang seumur hidup. Mas Budi, kamu tahu nggak kenapa Dewi mengundurkan diri? Kenapa? Karena dia mengkhianatimu. Apa yang kamu katakan? Dewi menggunakan nama grup Gemilang, membawa rahasia grup Gemilang, dan bergabung dengan perusahaan pesaing lain. Coba pikir, kenapa dia? Pergi tanpa sepeda kata pun? Tidak mungkin. Dewi tidak akan mengkhianatiku. Mas Budi, kamu pikir baik-baik. Dia orang yang begitu miskin. Kalau bukan uangmu yang dia incar, lalu apa yang dia mau? Dia cuma ingin memanfaatkan grup Gemilang dengan pengalaman kerja 5 tahunnya sebagai batu loncatan untuk pindah ke perusahaan yang lebih baik. Dewi bukan orang seperti itu. Mas Budi, sadar dong. Orang yang benar-benar kamu sukai itu aku. Dia pergi ya sudah. Bukannya lebih baik dia pergi? Dia nggak akan nempel-nempel lagi sama kamu. Kamu harusnya senang. Masalah ini, aku pasti akan selidiki sampai jelas. Kalau benar Dewi mengkhianatiku, aku pasti nggak akan membiarkannya. Bapak Budi, Anda mencari saya? Laporan pengunduran diri Dewi. Kapan Anda menandatanganinya? Apa itu palsu? Bukan. Sekretaris Dewi tidak memalsukannya. Bulan lalu, tanggal 18, Anda sendiri yang menandatanganinya, Bapak Budi. Tanggal 18. Hari Citra pulang ke Indonesia. Ayah, waktu itu Anda cuma sibuk menelepon Nona Citra. Sama sekali nggak memperhatikan. Pyongyang and tanda tangani, yaitu laporan pengunduran diri Sekretaris Dewi. Hari Citra pulang ke Indonesia. Ternyata itu hari aku sendiri yang mengantar Dewi pergi. Apa dia pernah bilang kenapa dia pergi? Saat seorang wanita mengorbankan masa depannya sendiri, sama saja dengan melepaskan kesempatan untuk dicintai. Dari awal, aku sudah membuat pilihan yang salah. Tidak. Apa dia ada rasa berat hati atau ragu-ragu? Kalau kamu didiktirkan, tidak punya masa depan dengan orang ini, tapi kamu sangat mencintainya, kamu pilih hasilnya, atau prosesnya, atau memilih untuk berbalik dan pergi begitu saja? Juga tidak. Apa dia pernah menyebut namaku? Segalanya tentangku. Tidak ada hubungannya dengan Bapak Budi. Masih tidak ada.
Dewi, kita sudah bersama 5 tahun. Apa kamu benar-benar tidak peduli sama sekali? Kellier, Bapak Budi, sebenarnya hari sekretaris Dewi pergi. Sepertinya dia mengirim pesan ke Bapak. Bapak tidak menerimanya? Dewi, dia mencariku. Hari pertama sekretaris Dewi pergi. Rindu dia. Hari kedua sekretaris Dewi pergi. Rindu sekali padanya. Sekretaris Dewi. Jangan-jangan kamu suka sama sekretaris Dewi? Sekretaris Dewi cantik dan lembut. Mana ada pria yang tidak suka? Kalau bukan karena dia mengundurkan diri untuk pulang kampung dan menikah, aku pasti akan mengejarnya. Kalian sedang membicarakan apa? Bapak Budi. Lagi apa yang baru kamu katakan? Kamu bilang tadi, Dewi mengundurkan diri untuk pulang dan menikah? Sekretaris Dewi bilang sebelum pergi. Katanya orang tuanya, mendesaknya pulang kampung untuk dijodohkan dan menikah. Tidak mungkin. Dewi 24 jam sehari. Selain kerja ya kerja. Mana ada waktu buat dijodohkan? Justru karena sibuk kerja selama 5 tahun. Sekretaris Dewi merasa kesepian kali ya. Dia kan bukan barang pribadi milik siapa-siapa. Dijodohkan dan menikah, juga wajar saja, kan? Diam. Sekretaris Dewi pergi dijodohkan. Kenapa Bapak Budi marah? Jangan-jangan Bapak Budi suka sama Sekretaris Dewi? Orang yang kusukai adalah Citra. Ya. Selalu Citra. Tidak mungkin Dewi. Semua orang akan pergi. Hanya Dewi yang tidak akan. Bapak Budi, divisi teknologi sudah memulihkan semua informasi di ponsel Anda. Bapak Budi, mulai hari ini dan seterusnya, aku bukan sekretarismu lagi. Aku juga tidak menyukaimu lagi. Kita berpisah selamanya. Tidak perlu bertemu lagi seumur hidup. Dewi, kamu akan menemaniku sampai kapan? Tentu saja selamanya. Sampai ujung dunia. TAPI. Tapi apa? Tapi kalau Mas Budi tidak mau aku lagi, aku akan pergi sendiri. Bodoh. Hanya kamu yang bisa meninggalkanku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Dewi, kamu yang duluan meninggalkanku. Dewi, kenapa kamu harus pergi? Penteng, itu adalah hatiku yang tulus. Sama pentingnya dengan ketulusanmu pada Citra. Sama pentingnya. Surat. Surat Dewi. Sumi. Bapak, saya di sini. Kamu masih ingat tidak? Beberapa hari yang lalu, Citra dan Dewi, kenapa bisa bertengkar? Oh, saya ingat sekarang. Waktu itu mereka bertengkar. Karena Nona Citra merobek surat sekretaris Dewi. Surat itu? Suratnya mana? Surat itu sudah dirobek-robek Nona Citra. Jadi saya buang saja seperti sampah. Sudah berhari-hari, sudah pasti hilang. Hailo, kamu membuangnya seperti sampah? Bapak. Ibu, apa kalian melihat selembar surat? Tidak tahu. Isinya cuma sampah semua. Tidak ada yang kamu cari. Aku menemukannya. Surat dari Dewi. Budi, semoga kabarmu baik. Padi. Semoga kabarmu baik. Namaku Dewi Lestari. Aku mahasiswa baru kelas 3. Aku menyukaimu. Sejak hari pertama masuk Jiangbei, aku sudah menyukaimu. Saat aku ingin mengungkapkan perasaanku, aku justru merasakan, Jerk yang membentang antara kita. Padi, aku menyukaimu. Tapi aku berpikir, jika suatu hari nanti, mungkin benar-benar akan tiba hari itu, aku bisa berdiri di sampingmu. Apa yang bisa kulakukan? Agar kau bisa merasakan cintaku? Pasti akan banyak hal. Aku akan melakukan segalanya untukmu.
Sampai ada kesempatan, mengatakannya langsung. Aku mencintaimu. Kuharap suatu hari nanti kau bisa melihatku. Kuharap suatu hari nanti kau bisa menyukaiku. Kuharap suatu hari nanti kita bisa bersama. Dewi. Maafkan aku, Dewi. Maafkan aku. Orang yang menginjak-injak perasaanmu adalah aku. Orang yang memaksamu pergi juga aku. Dewi, kamu gila lagi ya? Cuma surat doang. Kalau sudah disobet ya sudah. Memangnya sepenting itu? Dewi, dimanapun kamu berada, aku pasti akan menemukanmu. Aku tak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Sekarang saya umumkan, proyek AI Awan Biru, tahap pembangunan infrastruktur pertama, telah berhasil diselesaikan. Silakan kembali bekerja. Dewi, kalau bukan karena keikutsertaanmu setahun yang lalu, proyek AI Awan Biru tidak mungkin dalam waktu singkat hanya setahun bisa mencapai kemajuan yang begitu mencengangkan. Profesor Wijaya, ini semua adalah kewajibanku. Sekarang, tinggal membawa data-data itu ke grup Angkasa Raya. Data penting 3S yang sangat krusial ini. Siapa yang harus ditugaskan? Profesor, biar saya saja yang pergi. Kamu bersedia kembali ke Kota Gemilang? Saya ingin pulang menjenguk orang tua. Sedangkan untuk orang lain, saya sudah melupakan. Asalkan kamu sudah memikirkannya matang-matang. Cucu laki-laki saya baru saja pulang dari luar negeri. Dia sudah lama mengagumimu. Sudah cukup lama. Biarkan dia menemanimu pulang. Tidak usah, Profesor. Saya sendiri. Dewi, halo. Saya Arya Pratama. Senang berkenalan denganmu. Namaku Dewi Lestari. Senang bertemu denganmu. Nona Dewi, biar saya bantu. Tidak usah. Tangan Nona Dewi adalah aset berharga negara yang mengendalikan proyek AI. Harus dilindungi dengan baik. Arya benar, biarkan dia yang bawa. Kalau begitu, saya percayakan pada Bapak Arya. Saya tidak akan memanggilmu Nona Dewi. Kamu juga jangan panggil saya Bapak Arya. Lalu harus memanggil apa? Panggil saja Arya. Aku akan memanggilmu Dewi. Baik, Arya. Kalau begitu, ayo kita pergi. Pergilah, mobil dari pusat penelitian sudah menunggu di depan. Kakek, saya sendiri yang akan menyetir, mengantar Dewi kembali ke Kota Gemilang. Menyetir sendiri? Perjalanannya akan memakan waktu beberapa jam. Kamu tidak takut lelah? Mengapa saya harus lelah? Kek? Bersama Dewi. Pergi kemanapun tidak akan lelah. Kakek tidak perlu khawatir. Baik, baik. Terserah kamu. Pergilah. Camus suka makan apa? Aku ajak kamu makan. Sekarang sudah waktunya makan. Kantin seharusnya sudah buka. Makan di kantin saja. Tunggu dulu. Arya setiap hari mengomel tentang orang yang diam-diam disukainya. Jangan-jangan adalah Dewi? Syukurlah, Dewi sudah bisa move on. Budi juga tak pernah mencintai Dewi. Syukurlah, syukurlah. Hari ini ulang tahunku. Dewi, kau kemana saja? Kenapa kau belum kembali? Kenapa pergi begitu saja? Aku sangat merindukanmu. Sangat merindukanmu. Mas Budi. Selamat ulang tahun, Mas Budi. Cepat ucapkan permohonanmu. Dewi. Sudah kuduga. Kau pasti akan kembali. Permohonan ulang tahunku tahun ini. Kuharap tahun ini, tahun depan, dan setiap tahun di sisa hidupku, selalu bisa bersama Dewi. Dewi. Kau kemana, Dewi? Dewi. Kembalilah, Dewi. Kembalilah, Dewi. Kamu gila ya? Nggak peduli sama perusahaan. Malah di sini tiap hari minum-minum semalaman. Ini sudah setahun loh. Mau bunuh diri ya? Jangan urusin aku. Aku mau minum. Cuma dengan minum, aku baru bisa mimpi.
Cuma dengan mimpi, aku baru bisa bertemu Dewi. Demi seorang sekretaris, berlebihan banget enggak sih? Dewi bukan sekretaris. Dia sudah menemani aku selama 5 tahun. Aku sudah lama nggak bisa lepas darinya. Dia kasih kamu ilmu hitam apa sih? Sekretaris di mana-mana banyak banget. Mau yang kayak apapun pasti bisa kamu dapat. Lagi pula, yang kamu suka, kan selalu Nona Citra? Citra? Maaf, ya. Nggak apa-apa, Mas Budi. Kita sudah 5 tahun nggak ketemu, perasaanmu padaku jadi memudar. Itu wajar saja. Kamu kan suka. Selama ini selalu Nona Citra, bukan? Citra? Maaf ya. Gak apa-apa, Mas Budi. Kita sudah 5 tahun tidak bertemu. Perasaanmu padaku jadi dingin. Itu wajar saja. Asalkan aku masih di samping Mas Budi. Asalkan waktunya cukup lama. Dia pasti akan jatuh cinta padaku. Dewi itu mana bisa dibandingkan denganku? Terima kasih ya, Citra. Aku juga tidak tahu kenapa. Aku cuma terus memikirkan Dewi. Setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit, setiap detik. Aku tidak bisa melupakannya kalau tidak bertemu dengannya. Aku tidak bisa memulai hubungan baru. Udah, jangan minum lagi. Dewi sudah ketemu. Di mana dia? Cepat bawa aku menemuinya. Maksudku, kalau Dewi Lestari kembali, dengan keadaanmu yang seperti ini, walaupun kamu bertemu dengannya, apa gunanya? Pernahkah kamu berpikir, dulu dia diam-diam menyukaimu, karena kamu adalah pria paling tampan di kampus. Kemudian dia menjilatmu, karena kamu adalah bosnya, jadi cintanya padamu itu bersyarat. Sekarang kamu mengabaikan perusahaan, tidak peduli penampilan juga. Mana mungkin dia mau kembali? Tidak boleh. Bahkan kalau dia kembali, dia juga pasti tidak mau menerimamu. Mas Budi, apa kamu ingin bekerja sama dengan perusahaan top di Kota Gemilang, Grup Angkasa Raya? Grup Angkasa Raya? Katanya, perusahaan yang bekerja sama dengan Grup Angkasa Raya bisa menjadi mitra kerja untuk menghadiri peluncuran proyek Awan Biru. Dan lagi, perusahaan yang tampil di acara peluncuran proyek itu bisa dilihat oleh seluruh dunia. Dilihat oleh seluruh dunia? Ayah. Asalkan Mas Budi tahu, orang itu bahkan tidak sebanding dengan jari kakiku. Dia pasti akan jatuh cinta padaku lagi. Sayang. Aku dengar dari kakek. Pinggangmu pernah cedera parah 5 tahun lalu. Kenapa bisa begitu? Sudah tidak penting lagi. Baik, ayo kita pergi. Mas Budi, nanti setelah urusan kerja sama selesai, kamu harus berterima kasih baik-baik pada Nona Citra. Antara aku dan Mas Budi tidak perlu kata terima kasih. Nona Citra memang murah hati. Siapa yang tidak tahu, 5 tahun lalu saat mendaki gunung, Nona Citra menyelamatkan nyawamu. Dia juga sangat memikirkan masa depanmu. Tidak seperti sekretarismu itu, pura-pura Sisha, meninggalkanmu begitu saja. Coba lihat. Itu bukan plat mobil. Bapak Profesor Wijaya dari Grup Angkasa Raya, yang duduk di dalam mobil itu, pasti CEO barunya. Katanya dia akan muncul di grup hari ini. Seluruh karyawan grup yang berjumlah puluhan ribu orang. Semua menunggu untuk melihat wajahnya. Kalau begitu, kalau Nona Citra bisa mengatur agar Mas Budi bertemu dengannya, berarti posisi Nona Citra di Grup Angkasa Raya cukup tinggi ya. Asalkan aku bisa mendapatkan kerja sama ini dan mendapat kesempatan untuk menghadiri konferensi peluncuran proyek Awan Biru, aku punya kesempatan bertemu Dewi lebih cepat. Dewi. Arya, aku mau ke ruang rahasia dulu, menyerahkan berkas. Baik, sampai ketemu nanti. Dewi. Mas Budi, kamu salah lihat kali. Yang duduk di Rolls Royce itu, mana mungkin Dewi? Aku tidak salah lihat. Itu memang Dewi. Mas Budi, kamu benar-benar mau mengejarnya? Penandatanganan kontrak akan segera dimulai. Waktunya hampir tidak cukup. Kamu masih ragu apa lagi? Bisa bekerja sama dengan Grup Angkasa Raya. Masa mau dilewatkan demi seorang wanita, dan melewatkan kesempatan bagus ini? Mas Budi,
Waktunya benar-benar tidak cukup lagi. Bolehkah? Kalau kamu masih penasaran, setelah pembicaraan kerja sama selesai, Nona Citra bisa bantu kamu cek rekaman CCTV. Baik. Ayo pergi. Assistant Rina. Nona Citra. Ada yang bisa saya bantu? Humph. Assistant Rina. CEO yang baru menjabat ini seharusnya sudah datang, ya? Kok sampai sekarang tidak kelihatan bayangannya? Iya. Secara logika seharusnya sudah datang. Aku sudah menunggu lama sekali di sini. Permisi. CEO baru ini namanya siapa? Namanya? Secara spesifik, saya juga tidak terlalu tahu. Saya hanya tahu. Beliau Margawen Dewi. Margawati. Mungkinkah CEO baru grup Angkasa Raya adalah Dewi Lestari? Margawati. Dia bisa jadi CEO baru? Pasti sudah cukup tua, ya? Kira-kira. Pasti sudah 4-50 tahun. Walaupun 4-50 tahun bisa menduduki posisi CEO, itu masih bisa dibilang sukses di usia muda. Ayah. Bapak Profesor Wijaya menunggunya, membiarkan posisi CEO ini kosong selama 5 tahun penuh. 5 tahun. Iya. Bapak Profesor Wijaya juga sering memujinya, bilang kalau dia, di bidang kecerdasan buatan, punya bakat yang sangat tinggi. Saat masih kuliah, dia sudah memenangkan banyak penghargaan. Kalau begitu, dalam 5 tahun ini, pasti sangat terkenal dan sukses. Ya, kalau tidak, kenapa baru sekarang dia direkrut kembali? Katanya dulu dia pernah mengorbankan mimpinya. Hanya untuk mendukung seorang pria. Sampai setahun yang lalu, dia mengalami luka hati. Barulah dia menerima undangan Bapak Profesor Wijaya. Masak demi seorang pria, masa depan pun dikorbankan. Mas Budi, wanita baik langka seperti ini, kok kita tidak pernah ketemu ya? Baik, aku segera ke sana. Ibu Dewi sudah datang. Aku langsung ke ruang rapat. Silakan, para hadirin. Assistant Rina. Assistant Rina. Begini saja, tolong beri saya muka. Bala kami menemui Ibu Dewi. Saya akan berutang budi seumur hidup. Ibu Dewi baru saja pergi ke kantor CEO. Saya sedang dalam perjalanan untuk menemuinya. Benarkah? Terima kasih. Saya mau turun, ada urusan. Ternyata Nona Citra memang hebat. Mas Budi, pendamping yang seperti ini, tidak bernikah dengannya? Ekspresimu kenapa? Jangan-jangan, masih memikirkan Dewi itu? Hei, Chandra. Jangan bicara seperti itu. Memangnya dia kenapa? Dewi itu mana bisa menandingi ujung kuku Nona Citra sekalipun. Wanita seperti itu tidak tahu apa yang patut dikenang. Nanti kalau saya bertemu dengannya, pasti akan saya habisi. Mas Budi, ayo kita masuk. Baik, ayo. Halo, Ibu Dewi. Saya Direktur Utama Grup Gemilang, Budi Santoso. Dewi, selama setahun ini, kau kemana saja? Kau tahu tidak? Aku sudah lama mencarimu. Tidak ada kabar tentangmu sama sekali. Kupikir aku takkan bisa bertemu denganmu lagi seumur hidup. Cepat ikut aku pulang. Kenapa aku harus ikut denganmu? Dewi, bagaimana kau bisa masuk? Tentu saja masuk dengan cara yang benar. Tidak mungkin. Ini kan kantor Ibu Dewi. Kenapa kau duduk di kursi CEO? Jangan-jangan tadi asisten Rina yang disebut Ibu Dewi itu adalah kau? Aku sampai berani menyinggung CEO Grup Angkasa Raya. Sungguh lelucon yang besar. Kalau kau benar-benar orang perusahaan kami, aku sebagai manajer grup ini. Mana mungkin tidak tahu? Karena levelmu belum pantas untuk mengetahuinya. Tidak. Dia berpakaian seperti ini. Tidak mungkin seorang CEO. Hello. Baik, aku tahu. Kau memang penipu. APA. Penipu? Aku sengaja menelepon bagian personalia. Yang mulai bekerja hari ini, ada 2 orang yang Marga Dewi. Satu adalah CEO, yang satu lagi adalah petugas kebersihan. Ternyata levelmu lah, yang tidak pantas ku ketahui. Petugas kebersihan? Hampir saja aku tertipu olehmu. Petugas kebersihan yang tidak tahu diri. Cepat turun dari kursi CEO. Sekarang juga. Ini tempatku. Kenapa aku harus turun? Tempatmu? Dewi. Kau ini CEO atau petugas kebersihan? Apakah aku CEO atau petugas kebersihan? Apa urusannya dengan kalian?
Identitasku masih dalam tahap kerahasiaan. Sementara ini mereka belum boleh tahu. Dewi, kamu tidak boleh karena ditinggalkan Mas Budi, lalu merendahkan dirimu sendiri. Datang ke sini jadi petugas kebersihan. Ayah, kalau kamu benar CEO grup Angkasa Raya, pasti sudah sombongnya minta ampun. Hal besar yang membanggakan keluarga seperti ini. Mana mungkin dia sembunyikan? Betul. Tidak seperti orang-orang tertentu, yang pengennya semua harta bendanya dibawa kemana-mana. Kamu, Jangan sok suci di sini. Aku paling tidak suka orang seperti kamu yang miskin dan tak punya kuasa, tapi pura-pura bersikap seolah uang, bagaikan sampah bagimu. Apa aku peduli? Masih pura-pura. Lihatlah Nona Citra, cukup satu kalimat, bisa langsung ketemu CEO grup Angkasa Raya. Kamu? Hanya bisa mengandalkan status petugas kebersihan untuk memandangi kesuksesan orang lain. Apa yang bisa kamu bandingkan dengan Nona Citra? Aku rasa, dia pasti tahu grup Gemilang bekerja sama dengan grup Angkasa Raya, makanya dia sengaja datang untuk minta tolong Mas Budi. Dewi, kamu benar-benar mau kembali? Menurutmu? Benar? Dewi, kamu sekarang juga langsung mengundurkan diri. Jangan jadi petugas kebersihan lagi. Kenakalanmu dulu, bisa aku maafkan. Mulai sekarang, kamu tetap sekretarisku. Aku tidak tahu kenapa kamu bisa ada di sini, tapi masa lalu sudah lewat. Pergilah. Kamu berani mengusirku, Dewi. Kalau kamu terus bicara seperti ini, aku benar-benar marah. Kamu tahu tidak, aku menjalin kerja sama ini. Bukan untuk grup Gemilang, tapi untukmu. Untukku? Aku sudah jadi sekretarismu selama 5 tahun. Kapan Bapak Budi pernah memikirkan aku? Aku tahu. Dulu, memang ada hal-hal yang salah kulakukan. Tapi aku akan berubah. Sekarang ikut aku pulang. Nanti kalau Ibu Dewi kembali dan melihat kamu duduk di kursinya, pasti dia marah. Budi Santoso, apa kamu mengira Dewi Lestariku ini tanpa kamu jadi tidak berguna? Aku akui, 5 tahun lalu aku masuk grup Gemilang karena hubunganmu. Sekarang, aku masuk grup Angkasa Raya dengan kemampuanku sendiri. Bukan itu maksudku. Ikut aku pulang dulu. Pulang, nanti akan kujelaskan. Lepaskan. Mas Budi menyuruhmu pergi. Masih tidak tahu diri, cepat pergi. Pergi? Memang harus ada yang pergi. Tapi bukan aku. Panggil Satpam. Dewi, apa yang kamu lakukan ini? Dewi. Ibu Dewi, jarang-jarang Anda datang ke kantor. Bapak Arya, khusus memerintahkan untuk membawa kontrak-kontrak yang perlu ditinjau ini kepada Anda untuk dilihat. Baik. Grup Gemilang. Kamu tahu nggak? Aku negosiasi kerja sama ini. Bukan untuk grup Gemilang, tapi untukmu. Untungnya, nggak sampai bodoh mikir Budi. Sengaja nyariin aku. Ibu Dewi, Anda kenal? Nggak kenal dekat. Teman sekelas dulu. Kalau gitu, Ibu Dewi, kontrak ini minta bagian pemasaran evaluasi. Nggak usah ditangani khusus. Yang lain, ikutin prosedur normal aja. Arya. Oak, aku turun sekarang. Gue lihat si Dewi ini, berani banget ya. Berani-beraninya melawan kita. Kenapa Satpam? Nurutin omongan Dewi? Jangan-jangan. Dewi beneran CEO? Mas Budi, kamu mikir apa sih? Kalau Dewi emang punya kemampuan jadi CEO, masa dia rela jadi sekretaris di grup Gemilang 4 tahun? Katanya dulu dia ninggalin mimpinya cuma buat ngangkat seorang pria. Sampai setahun lalu, dia kena luka hati. Baru terima undangan Bapak Profesor Wijaya. Hello, Oak. Aku ngerti, Tuan Muda Chandra. Mas Budi, kita semua udah dibohongin. Dewi sama sekali bukan CEO, soalnya grup Gemilang sukses kerja sama-sama grup Angkasa Raya. Apa? Bapak Budi baru saja menelepon. Katanya CEO Arya sudah menyetujui kerjasama. Nanti kontraknya akan dikirim. Bagus sekali, Mas Budi. Akhirnya kamu berhasil membesarkan grup Gemilang menjadi perusahaan top di kota Gemilang. Lihatlah si sayangku, Dewi itu. Masih berani muncul di depan kita tidak? Tuan Muda Chandra, jangan bicara seperti itu. Dewi ini di grup Angkasa Raya, cuma tukang bersih-bersih toilet.
Nanti kalau Mas Budi kita datang ke sini untuk berunding dan menandatangani kontrak, bukankah Dewi harus membukakan pintu? Aku tidak tahu kenapa kamu bisa ada di sini, tapi masa lalu sudah berlalu. Pergilah. Kamu. Aku sudah merendahkan diri dan berbaik-baik. Kenapa Dewi masih tidak mau memaafkanku? Mas Budi. Kamu kok kelihatan tidak senang? Kamu lagi mikirin apa? Antara aku dan Dewi. Masih ada kesalahpahaman yang belum dijelaskan. Tidak bisa. Aku harus menemuinya. Mas Budi. Masih ada apa lagi yang mau kamu jelasin? Masih ada apa lagi yang bisa kamu katakan padanya? Yakin. Dewi pasti marah padaku karena kesalahpahaman. Asalkan aku jelaskan semuanya padanya. Dia pasti akan kembali ke sisiku. Dewi, ini. Kenapa dia naik mobil Rolls-Royce? Dia malah tertawa dan berbincang dengan pria itu. Mas Budi. Dewi, kamu kembali ke sini. Nona Citra, bukannya kamu bilang, yang naik Rolls-Royce itu, pasti CEO baru dari grup Angkasa Raya? Masa si Dewi beneran? Tapi mobil itu, platnya memang dari keluarga Wijaya. Cuma, di dalam mobil itu, mungkin yang naik adalah putra sulung, keluarga Wijaya, Arya Pratama. Dengar-dengar sih, setahun yang lalu dia baru pulang dari luar negeri. Tapi bukannya Dewi cuma petugas kebersihan? Kok dia bisa ada di mobil itu? Nggak usah banyak omong lagi, mereka begitu mesra. Artinya dia sudah berhasil merayu putra sulung keluarga Wijaya. Aku pikir kenapa setahun ini menghilang. Ternyata pergi merayu pria. Aku juga heran, Dewi menghilang setahun. Ternyata bersama putra sulung keluarga Wijaya. Mas Budi, sekarang kamu sudah putus asa kan? Dewi ini memang sayangku ya. Nggak nyangka si Dewi ini memang punya keahlian. 4 tahun di grup Gemilang, bisa bikin Mas Budi kita sangat tergila-gila. Sekarang malah pergi merayu putra sulung keluarga Wijaya. Mas Budi, wanita seperti ini masih pantas dapat cinta yang tulus darimu? Aku nggak percaya. Aku harus cari dia. Dewi, tunggu aku. Aku datang menjemputmu. Padi, kau hanya milikku sendiri. Aku takkan pernah membiarkanmu pergi. Dewi, sepertinya ada mobil yang mengejar kita di belakang. Budi Santoso. Dewi, kau baik-baik saja? Dewi, turun dari mobil. Dewi, aku yang urus. Siapaku? Menyakir. Ini bukan urusanmu. Aku takkan mengizinkanmu menyakiti Dewi. Minggir. Kau pasti Budi Santoso. Pria yang menyakiti Dewi selama 5 tahun. Siapakah ini? Berani sekali bicara seperti itu padaku. Budi Santoso. Budi Santoso, hentikan. Dewi, akhirnya kamu mau menemuiku. Ayo, ikut aku pulang. Budi Santoso, sudah cukup. Dewi, kenapa sikapmu padaku jadi seperti ini sekarang? Apa karena dia? Kamu harus jelaskan semuanya padaku sekarang. Siapa dia? Hubunganku dengan siapapun, haruskah aku jelaskan padamu? Aku atasanmu. Kita sudah bersama selama 5 tahun. Kamu harus jelaskan semuanya padaku. Setahun yang lalu, kenapa kamu pergi begitu saja tanpa pamit? Sekarang, kenapa tiba-tiba muncul lagi di hadapanku? Kamu tahu nggak betapa sulitnya aku mencarimu? Budi Santoso, aku sudah mengundurkan diri. Surat pengunduran diriku, tanda tanganmu ada di situ. Aku tidak setuju. Surat pengunduran diri itu sudah lama aku robek. Jadi, kamu masih sekretarisku. Le Pascan. Le Pascan. Padi, kau keterlaluan. Kau baik-baik saja? Baik. Dewi, kau memukulku? Setahun tidak bertemu.
Kau malah memukulku demi pria lain? Dia bukan pria lain. Dia pakarku. Pakar? Dewi. Kau tak perlu menggunakan pria lain untuk membuatku cemburu. Aku tahu posisi di hatimu. Bukan sembarang pria bisa menggantikanku. Buddy, kau benar-benar terlalu menganggap dirimu tinggi. Sejak aku memutuskan untuk meninggalkanmu, perasaanku padamu sudah lenyap tanpa bekas, tak akan pernah kembali lagi. Tidak mungkin. Kita sudah bersama selama 5 tahun penuh. Hari demi hari, 24 jam sehari selalu bersama. Sekarang kau bilang padaku, kau tak punya perasaan padaku. Tak akan kembali lagi? Menurutmu aku percaya? Percaya atau tidak, terserah. Sekarang, aku Dewi Lestari dan kau Budi Santoso, sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Dewi, kamu keterlaluan. Dewi. Berani-beraninya kau mengkhianatiku. Hal yang paling kusesali seumur hidupku adalah 5 tahun penuh bersamamu. Baik. Budi Santoso. Kita sudah selesai. Mulai sekarang, kau jalani hidupmu sendiri, dan aku jalani hidupku sendiri. Tolong jangan ganggu aku lagi. Arya, ayo kita pergi. Ketidak boleh pergi. Kenapa kau harus berpura-pura mesra dengan pria ini? Di hadapanku? Dan Kau jangan mengandalkan statusmu sebagai putra sulung keluarga Wijaya untuk bertindak tak tahu malu dan merusak hubunganku dengan Dewi. apakah kau orang yang sangat penting bagi Dewi? Tentu saja. Sudah pasti. Kalau begitu, apa kau ingat tanggal ulang tahun Dewi? Kau tahu makanan apa yang disukainya? Atau apa hobinya? Dalam hubungan yang sangat tidak setara, seperti ini, apa lagi yang bisa dihancurkan? Kau hanya ingin memonopoli cinta Dewi. Menikmati pengorbanannya, kau tidak mau mengakuinya. Juga tidak mau membalasnya. Kau tidak mencintainya, tapi juga tidak mau melepaskannya. Ini bukan sata. Deal. Bukan begitu. Mulai sekarang, aku akan berdiri di samping Dewi. Aku tidak akan membiarkannya sedikit pun tersakiti lagi. Dewi Lestari. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa begitu kejam dan tidak punya hati nurani. Tidak tahu balas budi. Kamu tahu tidak, Mas Budi, sudah menangis berapa banyak air mata? Begitu cepat sudah menemukan pria baru. Tidak merasa bersalah padanya? Kamu pikir aku masih Dewi Lestari setahun yang lalu? Dihina olehmu, dipersulit olehmu. Aku hanya diam dan menahannya tanpa bersuara, begitu? Dewi Lestari, pukul saja aku. Asalkan kamu tidak menyakiti Mas Budi lagi. Kalau kamu kesal, pukul saja sepuasnya. Aku memang sangat kesal. Saat kamu pura-pura sakit perut dan memfitnahku. Puas? Kamu memaksaku membersihkan sepatumu di depan umum. Sangat hebat, ya? Saat kamu 5 tahun lalu menyamar menjadi aku, dan menyelamatkan Budi Santoso. Puas? Apa? Menyamar 5 tahun lalu? Apa maksudmu? Sebenarnya siapa yang menyelamatkanku? Mas Budi, aku yang menyelamatkanmu. Cedera pinggangku sampai sekarang masih sakit. Dewi, c'est drapingangmu tidak apa-apa, kan? Dewi. Katakan padaku. Saat terjadi longsor, salju 5 tahun yang lalu. Siapa sebenarnya yang menyelamatkanku? Kamu akan percaya kata-kataku? Tanya sendiri pada Citra. Bukannya kamu selalu percaya kata-katanya? Tidak pernah ragu sedikit pun? Aku ingin mendengar dari mulutmu. Tolong katakan yang sebenarnya padaku. Siapa yang sebenarnya menyelamatkanku? Budi Santoso. Cedera pinggang Dewi sangat parah. Setiap bulan harus rutin perawatan. Kamu hidup bersamanya selama 5 tahun. Masih tidak menyadarinya sama sekali? Tidak mungkin. Dewi. Dia sama sekali tidak pernah sakit pinggang. Budi Santoso. Terus saja jadi burung unta yang mengubur kepala di pasir. Pergi. Semakin lama kamu di sini,
C'est makin sakit panggang Dewi. C'est makin sakit panggang Dewi. Kalau kamu benar-benar mencintainya, pergilah. Dewi, tunggu aku. Aku pasti akan mencari tahu kebenarannya. Mas Budi, jangan dengarkan omongan mereka. 5 tahun yang lalu, Setelah aku tahu kebenarannya, kalau kamu yang menipuku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Mas Budi, Sebenarnya sudah hampir sembuh. Sekarang ini tertarik lagi. Aku akan berikan kamu beberapa lembar plester. Pastikan pacarmu rutin menempelkannya untukmu. Terima kasih, dokter. Dewi. Dokter. bagaimana kondisi cedera pinggangnya? Paratidak? Masa pacar seperti kamu? Sampai pacarmu saja tidak bisa kamu lindungi. YK. Aku pasti akan lebih baik melindunginya di masa depan. Ayo pergi. Dewi. Kamu tadi bilang, aku adalah pacarmu. Benar atau tidak? Arya. Aku suka kamu. Saillant. Apayang Camus Katakan. Itu benar. Setahun yang lalu, aku terluka hatinya. Baru setuju dengan Profesor Wijaya untuk pergi ke pusat penelitian. Selama setahun ini, aku belajar banyak hal. Juga melihat banyak hal dengan jelas. Dulu, aku selalu yang berusaha sendiri. Tapi tak pernah mendapat respons. Tapi sekarang berbeda. Sekarang ada kamu, baru aku benar-benar merasakan. Apa itu cinta? Saillant. Aku rela menghabiskan sisa hidupku untuk melindungimu. M'enceinte ému. Dan tak akan pernah berubah. Halo, Ibu. Dewi, kamu sudah pulang ke kota Gemilang beberapa hari. Kapan pulang ke rumah? Ayah dan ibu sudah mencarikan calon jodoh untukmu. Sangat hebat, loh. Bu. Jangan carikan jodoh untukku lagi. Sekarang aku sudah punya pacar. Sekarang juga aku akan membawanya pulang untuk menemui kalian. Ayah, ibu, sudah pulang. Cepat sekali pulangnya. Bapak, Ibu. Aduh, ini pasti pacarnya Dewi, ya, tampan sekali. Kalian berdua sangat cocok. Ayo, masuk dan duduklah. Ini teh yang baru diseduh. Minumlah. Setahun yang lalu, Dewi kami ikut Profesor Wijaya ke pusat penelitian. Setelah itu, dia putus kontak dengan keluarga, aku dan ibunya. Sempat khawatir, jangan-jangan Dewi, karena atasannya itu, sampai putus asa. Tak disangka, sekarang dia tidak hanya sukses dan kembali, tapi juga menemukan pacar yang begitu baik. Aku dan ibunya akhirnya bisa lega. Betul. Ayah. Arya ini adalah kuku Profesor Wijaya. Dia juga direktur utama grup Angkasa Raya. Aduh, Profesor Wijaya adalah gurumu. Sekarang cucunya menjadi pacarmu. Suatu hari nanti, aku harus pergi menjenguk Profesor Wijaya untuk berterima kasih padanya. Bapak, Ibu. Kakeku. juga sangat ingin bertemu kalian. Nanti. Kita sekeluarga bisa berdiskusi baik-baik tentang pernikahan kami dengan Dewi. Bagus sekali. Mereka akan menikah, kami sangat senang. Iya. Aku dan ayahmu setiap hari mengharapkan kamu mendapat tempat yang baik. Sekarang impian kami terwujud. Benar sekali, senang sekali. Budi selalu mengira akulah yang menyelamatkannya. Begitu ketemu aku, langsung memelukku. Dia bilang akan mencintaiku selamanya, memberikan semua yang kuinginkan. Tentu saja aku tidak bisa biarkan dia tahu kebenarannya. Hanya dengan begini, dia baru bisa sepenuh hati. Hanya mensentake sirang. Memberikan semua yang kuinginkan. Tentu saja aku tidak bisa biarkan dia tahu kebenarannya. Kenapa kau menipuku? Kenapa? Biarkan kau yang menyelamatkanku. Kenapa kau mengambil alih jasanya? Selama 5 tahun penuh, kau membuatku mencintai orang yang salah. Sayangku.
Mas Budi. Aku terlalu mencintaimu. Aku ini karena aku terlalu mencintaimu. Aku tak boleh biarkan Dewi merebutmu dariku, Mas Budi. Jika aku tidak bisa mendapatkan Dewi kembali, aku pasti akan membunuhmu. Mas Budi, aku salah, Mas Budi. Aku salah. Bapak. Ibu. 3 hari lagi, saya akan menjampi Bapak dan Ibu. Untuk menghadiri pernikahan saya dan Dewi. Bagus sekali, bagus sekali. Calo begitu, kami pergi dulu. Baik. Dah. Ayah, Ibu. Sampai jumpa. Bapak, Ibu, apakah Dewi ada di rumah? Izinkan saya menemuinya. Aku mohon. Kau adalah atasan dari anak kami, Dewi, ya? Ya, benar. Nama saya Budi Santoso. Pergi, cepat pergi, keluar dari rumah kami. Ini maksudnya apa? Ibu, izinkan saya menemuinya. Saya datang untuk meminta maaf darinya. Mulai sekarang, saya tidak akan membiarkannya tersakiti lagi. Saya akan merawatnya dengan baik. Justru karena kau, anak kami, Dewi, hampir kehilangan setengah nyawanya. 5 tahun lalu, dia menyelamatkanmu di daerah pegunungan, hingga menderita cedera pinggang, sampai sekarang belum sembuh. Selama 5 tahun ini, kau terus-menerus menyakiti hatinya. Bagaimana mungkin kami menyerahkan anak kami padamu? Kau pergi dari sini. Atau saya akan telepon polisi sekarang. Bapak, ini semua salah saya. Saya akan berlutut di hadapan Bapak dan Ibu. Tolong izinkan saya bertemu Dewi. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Jangan begini, cepat bangun. Ibu, tolong izinkan aku bertemu Dewi. Dewi kami, lusa, akan mengadakan pernikahan di Hotel Angkasa Raya dengan putra keluarga Wijaya, Arya Pratama. Apa? Mengadakan pernikahan? Arya tolong tarik gongku. Budi untuk apa kau kesini? Dewi, aku datang untuk menikahimu. Budi, apa yang kau omongkan? Dewi, selama 5 tahun ini, kamu sudah banyak menderita. Aku akan menebusnya dengan baik. Akan ku tebus dengan sisa hidupku. Aku sudah bilang dengan jelas padamu. Enthera kira, sudah berakhir setahun yang lalu. Dewi, aku tahu kamu masih marah padaku. Aku berikan seluruh grup gemilang untukmu. Dan rumah kita. Segalanya milikku adalah milikmu. Aku hanya mohon kamu maafkan aku sekali saja. Boleh, tidak? Semua ini bagiku adalah hal-hal yang tidak penting. Budi, tolong jangan ganggu aku lagi. Dewi. Kalau yang ini surat cinta yang kamu tulis sendiri untukku. Ini juga bagimu. Tidak penting, ya? Baiklah, Profesor Wijaya. Bapak, Ibu. Aku akan jampu Dewi sekarang. Baik, pergilah. Surat ini tergeletak di meja samping tempat tidurmu selama 5 tahun penuh, tapi kamu tidak pernah sekalipun membacanya. Tapi sekarang aku sudah melihatnya. Bahkan ketulusan hatimu pun sudah kulihat. Maukah kita mulai lagi, sayang? Tapi sudah terlambat. Tidak terlambat. Apa kamu tidak merasa menyesal? Apa kamu tidak ingin mencoba sekali lagi? Kali ini kamu menyukaiku. Aku akan menghargai perasaan kita dengan baik. Kita mulai lagi. Pasti akan sangat bahagia. Kehilangan cinta di masa muda memang sangat disayangkan. Tapi aku juga tahu. Jangan pernah meromantisasi jalan yang tidak pernah kutempuh. Jangan, Dewi, jangan. Dewi, ini semua kan perasaan tulusmu. Kenapa kamu bisa menyobeknya? Hubungan kita selama 5 tahun ini. Bagaimana bisa kamu lepaskan begitu saja? Karena aku sudah tidak peduli lagi. Padi. Hati seseorang tidak menjadi dingin dalam sehari. Saat longsor salju terjadi, tidak ada satupun kepingin salju yang tidak bersalah.
saat kamu memfitnah dan menyalahkanku. Kamu masih berkilah. Citra sudah kesakitan seperti ini. Kamu tidak lihat? Apapun yang aku katakan, kamu tidak akan percaya, ya? Mau aku percaya apa? Masa ia Citra berbohong? Saat kamu memihak Citra Kirana. Mas Budi, Sekretaris Dewi Galak Sekalia, jangan-jangan dia masih dendam. Karena masalah kopi waktu itu? Membersihkan sepatu itu memang tugasmu. Saat kamu mengabaikan nyawaku, dan tidak peduli. Wanita di kursi depan ini, untuk sementara tidak apa-apa. Wanita di kursi belakang, mengalami benturan parah. Kalau tidak segera dibawa ke rumah sakit, bisa-bisa nyawanya terancam. Tidak bisa. Bawa Citra ke rumah sakit dulu. Aku tidak biarkan dia kenapa-kenapa. Sebenarnya, aku tipe orang yang akan pergi. Begitu merasakan sedikit sikap dingin. Tapi untukmu, aku bertahan selama 5 tahun penuh. Hal-hal yang jelas-jelas tidak mungkin dilakukan, tapi tetap kulakukan. Itulah bentuk penghargaanku yang terbesar padamu. Budi, kamu harus tahu, saat semua orang memberitahuku, tidak akan ada hasilnya bersamamu, aku tetap mencintaimu sambil menutup telinga. Tapi Budi, semua ini sudah berakhir. Kita benar-benar harus mengucapkan selamat tinggal. Dewi, kita sudah bersama selama 5 tahun. Sudah 5 tahun. Kamu benar-benar bisa melepaskannya? Tapi 5 tahun itu tidak pernah. Ada satu hari pun yang benar-benar milikku. Semuanya sudah berlalu. Cinta sudah berlalu. Kesadahan, pendaratan, kekecewaan, kecemburuan, semuanya sudah berlalu. Aku akan menganggapnya sebagai hanya selingan dalam hidupku. Sampai pada titik ini, aku tidak menyesal. Aku sudah ikhlas. Kuharap kamu juga bisa ikhlas. Arya. Dewi. Aku datang untuk menjemputmu. Ya, ayo kita pergi. Dewi. Dewi. Aku tidak mengizinkanmu menikah. Mari kita persilakan pasangan pengantin masuk. Sekarang, silakan pengantin pria dan wanita bertukar cincin. Sekarang, silakan pengantin pria memeluk dan mencium. Pengantin wanitanya yang cantik. Dewi. Aku akhirnya telah kehilanganmu. Jika ada kehidupan selanjutnya, biarlah aku yang mencintaimu.